Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo. Saya dari Departemen Teknik Geofisika, Teknologi 9 November dengan NRP 5017251041. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan chapter 16 yang bertajuk dengan sungai dan banjir. Pada pembahasan kali ini, outline kita adalah membahas tentang sistem bumi, di mana sistem bumi ini terdiri atas siklus hidrologi dan juga air yang mengalir atau stream water. Yang kedua adalah daerah aliran. Yang ketiga ada sungai pola drainase. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan endapan sungai, di mana terbagi menjadi subbab gradien, kecepatan, bentuk saluran dan kekerasan debit, erosi sungai, transportasi sedimen oleh sungai, pengendapan sungai, bars, sungai bercabang, sungai berliku, dan gumpalan pasir, daerah banjir, kipas delta, aluvial. Kita juga membahas tentang banjir, di mana banjir ini terbagi menjadi banjir perkotaan dan banjir bandang. Kita juga akan membahas bagaimana cara untuk menanggulangi atau pengendalian dari banjir, serta salah satu contoh eh, fenomena banjir, yaitu fenomena banjir besar pada tahun 1993 yang terjadi di Amerika Serikat. Kita juga membahas tentang perkembangan dari lembah sungai, di mana ada subbab pengikisan ke bawah dan tingkat, dasar konsep sungai bergradasi, pengikisan lateral, erosi ke hulu. Kita juga membahas tentang teras sungai, dan juga belokan terpotong. Serta di akhir nanti akan ada ringkasan dan juga pembahasan soal-soal latihan terkait dengan chapter 16 sungai dan banjir. Masuki pada subbab pertama, kita akan membahas pendahuluan dan sistem bumi. Di mana sistem bumi yang pertama adalah daur hidrologi. Belum itu, kita perlu mengetahui kenapa topik ini krusial. Jadi topik ini krusial karena air yang mengalir itu adalah agen geologi yang paling dominan di permukaan bumi. Lebih dari angin atau gletser atau es, sungai itu memiliki peran yang paling aktif dalam memahat landscape bumi. Dia dapat mengangkut sedimen dan juga membentuk dataran tempat kita tinggal. Kita akan membahas yang pertama, yakni daur hidrologi. Kita akan langsung bahas pada gambar 16.1, di mana pada gambar 16.1 ini kita dapat melihat ilustrasi sistem sirkulasi air bumi, di mana energi utamanya adalah energi eksternal bumi, yaitu matahari, yang di mana tahap pertamanya ada evaporasi, evaporasi dan transpirasi. Ini adalah pengangkutan air. Yang membedakan antara evaporasi dengan transpirasi. Evaporasi itu adalah pengangkatan air yang diangkat dari laut menuju ke udara, sedangkan transpirasi adalah pengangkatan air yang dilakukan oleh tanaman. Setelah transpirasi dan evaporasi ini atau penguapan ini terjadi, akan ada tahap selanjutnya, yakni kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana uap air yang tadi berasal dari laut dan tanaman itu akan membentuk awan, sehingga dia akan menebal dan akan mengalami suatu presipitasi atau precipitation, di mana presipitasi ini adalah jatuhnya air sebagai hujan atau salju. Nah, setelah air itu jatuh, akan terjadi beberapa tahapan lain, yaitu ada tahap runoff, runoff in stream, dan juga ada infiltrasi. Apa itu runoff? Jadi, eh, yang kita bahas di chapter ini akan lebih banyak membahas tentang infiltrasi dan juga runoff. Jadi, infiltrasi sendiri itu adalah ketika presipitasi yang jatuh ke bumi, lalu dia akan sebagian airnya itu meresap ke tanah atau infiltrasi menjadi air tanah. Tapi sebagian besar eh, air itu tidak terserap oleh tanah. Kenapa? Karena terdapat satu penghalang. Contohnya seperti aspal dan juga semen yang ada pada bangunan. Sehingga air tidak dapat melakukan infiltrasi, dia akan mengalami runoff. Runoff sendiri ini lakunya adalah runoff in stream atau mengalirnya air di suatu sungai. Jadi sebagian besar itu akan mengalir di permukaan sebagai runoff atau aliran sungai dan akan kembali lagi ke laut. Nah, keseimbangan inilah yang menyebabkan sungai itu tetap mengalir. Dan proses ini akan menjadi suatu keseimbangan global di mana air itu tidak akan pernah berkurang, tapi akan selalu mengalami perputaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang eh, karakteristik dari aliran sungai. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwasanya eh, anatomi sungai itu terdiri atas beberapa bagian. Di sini ada dua section, di mana ada section B, di mana cross section B ini eh, memotong pada bagian headwaters di streamnya atau di bagian air terjunnya, dan cross section bagian C itu di bagian floodplain-nya. Kita akan melihat dari longitudinal profile-nya, di mana pada bagian A ini, bagian yang besar, menunjukkan profil memanjang dari hulu menuju ke hilir. Perhatikan bentuk cekungannya atau concave yang ada pada gambar.
kita dapat melihat bahwasanya di hulu pegunungan itu gradiennya sangat curam. Kita dapat lihat, saya zoom lagi, nggak dapat terlihat lebih jelas. Pada section B ini sangat curam dari atas ke bawah. Sedangkan di hilir atau di muara, kita dapat melihat bahwasanya dia akan semakin landai, ini gradiennya semakin landai. Pada cross section B, yang gambar yang lebih detail ini, kita dapat melihat penampang pada cross section B to B accent, di mana lembahnya itu berbentuk V yang sangat tajam. Artinya, sungai ini tuh aktif mengikis ke bawah atau down cutting dan tidak ada dataran banjir di sini. Sedangkan pada bagian C itu adalah penampang di hilir, di mana lembahnya itu luas dan berbentuk datar. Dan sungai itu akan mulai mengendapkan sedimen. Jadi pada profession C ini terlihat bahwasanya ada bagian-bagian yang cukup gelap di sekitar sungainya. Itu adalah satu bentuk endapan yang ada pada sungainya. Dan dia akan membentuk suatu dataran banjir atau flood, flood plain gitu. Dan sungai itu dan perlu kita tahu bahwasanya sungai itu dinamis dan tidak jarang bahwasanya sungai itu akan mengalami suatu luapan ketika hujan terutama. Selanjutnya kita akan melihat pada gambar 16.3 di mana ini adalah salah satu perbandingan antara sungai ketika dia normal dan ketika sungai itu banjir. Ini adalah sungai yang berada di Sungai Missouri, Sungai Mississippi dan juga Sungai Illinois. Jadi di bagian paling bawah ini adalah Sungai Missouri, Sungai Mississippi di bagian kiri atas, dan juga Sungai Illinois di bagian kanan atas. Kita dapat lihat pada gambar A, ini adalah kondisi normal, sungai yang berbatas pada alurnya masing-masing. Sedangkan pada gambar B, itu adalah sungai ketika banjir terjadi pada tahun 1993, di mana air itu meluap keluar dari tebing sungai atau banks dan menggenangi dataran banjir yang seharusnya kering. Nah, ini visualisasinya nyata bahwa dataran banjir itu sebenarnya adalah bagian dari sungai itu sendiri saat debit airnya bertambah atau semakin tinggi. Gitu. Jadi kita lihat bahwanya awalnya yang sangat kecil seperti ini, dia akan lebar seperti ini. Jadi aliran lebarnya ini sudah dapat kita lihat pada gambar yang di atas tadi, yang cukup gelap ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daerah aliran sungai atau DAS. Jadi, daerah aliran sungai itu adalah daerah yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Anak sungai itu apa? Anak sungai itu adalah sungai-sungai kecil yang jadi cabang dari sungai utama. Kita akan lihat pada gambar 16.4. Jadi di sini adalah gambar dari Sungai Mississippi yang mencakup wilayah daratan yang dialiri oleh sungai dan semua anak sungainya di sini. Kita bisa lihat bahwanya pada gambar 16.4 itu menunjukkan daerah aliran sungai dari Mississippi. Garis merah di sini itu adalah Continental Divide dan semua air yang jatuh di sebelah timur garis itu akan mengalir ke Mississippi dan berakhir di Teluk Meksiko. Yaitu akan berakhir di Teluk Meksiko. Dan semua yang jatuh di sebelah barat akan mengalir ke Pasifik. Ini adalah konsep yang sangat penting. Kenapa? Jadi setiap sungai itu punya wilayah tangkapannya sendiri yang dibatasi oleh hubungan yang tinggi atau define. Gitu. Dan kita bisa lihat di penjelasannya bahwasanya aliran Sungai Mississippi itu mencakup wilayah daratan yang dialiri oleh sungai tersebut dan semua anak sungainya, termasuk Sungai Ohio dan Missouri. Wilayah ini itu mencakup lebih dari 1,6 juta kilometer persegi. Dan hujan lebat di bagian manapun dari daerah aliran sungai ini dapat menyebabkan banjir di bagian hilir Sungai Mississippi, di negara bagian Mississippi dan Louisiana. Dan garis pembagi dari benua itu memisahkan sungai-sungai yang mengalir ke Samudra Pasifik dari sungai-sungai yang mengalir ke Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan eh, pola drainase, yang dimana dia masuk dalam section faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan deposisi sungai. Jadi erosi dan deposisi itu ada dari erosi dan deposisi sungai itu dikendalikan oleh kecepatan sungai, terus debitnya, kecepatan juga dikendalikan oleh gradien sungai, bentuk alur dan juga kekerasan dari alur sungai tersebut. Yang pertama kita bahas dari kecepatan. Kecepatan atau velocity itu adalah jarak yang ditempuh oleh air dalam aliran sungai per satuan waktu. Disebut sebagai kecepatan aliran sungai. Di sini kita akan melihat potongan melintang dari sungai, yaitu pada gambar 16.5, di mana 16.5 ini adalah gambar pola drainase. Kita di mana pola drainase itu terbagi menjadi empat, yaitu ada dendritik, radial, rektangular, dan trellis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada dendritik.
Jadi pola drainase dari titik itu berbentuk seperti cabang pohon. Cabang pohon yang dimana dia itu terjadi pada batuan yang seragam atau homogen, dan erosi itu terjadi merata ke segala arah. Yang kedua ada radial. Radial itu biasanya terjadi di daerah ya pegunungan. Dia berbentuk lingkaran, menyebar keluar dari satu titik pusat. Dan ini ciri khas gunung berapi yang berbentuk kerucut atau kubah atau dom. Dan yang ketiga ada rektangular. Rektangular ini berbentuk seperti kotak-kotak. Jadi itu bentuk bilateral dan sebagainya. Karena di bawahnya itu ada fracture atau dapat patahan. Di mana pola rektangular ini adalah pola menyudut 90 derajat. Dan batuan-batuannya itu banyak retakan atau joint atau patahan atau fracture yang saling tegak lurus. Dan air itu akan mencari jalan lewat retakan tersebut. Dan yang terakhir itu ada trellis. Trellis itu adalah pola seperti pagar tanaman, yang dimana itu terjadi daerah lipatan batuan sedimen sini, bukit dan lembah sejajar. Juga sungai utamanya itu mengalir di lembah batuan lunak. Anak sungai memotong secara tegak lurus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fisik aliran dan transportasi sedimen. Jadi kita lihat pada gambar 16.6. Kita dapat melihat di mana sih letak maksimum velocity atau kecepatan maksimum dari suatu aliran sungai. Pada gambar ini kita lihat panahnya, ada cross section A to E aksen, ada B to B aksen, dan C to C aksen. Pada ada penampang melintang A, kita dapat melihat bahwasanya maksimum velocity itu berada di sebelah kanan dan berwarna biru tua. Sedangkan pada penampang B berada di tengah dan pada penampang C itu ada di bagian sebelah kiri. Kok bisa seperti itu? Jadi di jalur lurus di penampang A aksen, kecepatan maksimum itu ada di tengah, sedikit ke bawah permukaan, karena gesekan udara di atas dan dasar sungai bawah. Sedangkan pada penampang B, kecepatan maksimum itu dapat di sisi luar tikungan oleh gaya sentrifugal. Ini penting. Di sisi luar itu tergerus dan di sisi dalamnya melambat. Itu. Jadi hubungan kecepatan ini dijelaskan oleh kurva Strong. Kita akan lihat kurvanya ada pada gambar. Nah, ini dia. 16.7 ini adalah gambar kurva kurva Strom, yaitu grafik di mana sumbu X-nya itu adalah butiran atau ukuran butiran atau grain size-nya, dan pada sumbu Y-nya itu adalah kecepatan atau stream velocity-nya. Kita dapat melihat pada titik A di sini bahwasanya eh, pasir atau sand itu adalah salah satu bentuk yang paling mudah untuk mengalami erosi. Di sini yang paling mudah, kecepatannya paling rendah dibanding yang lainnya. Jadi zona biru itu adalah eh, butuh kecepatan yang tinggi untuk mengikis kerikil besar, kerikil atau gravel. Dia itu butuh kecepatan yang tinggi untuk terkikis. Tapi yang membuat aneh adalah kerikil itu membutuhkan velocity yang tinggi, dan clay juga membutuhkan yang tinggi. Kenapa? Karena di sini clay itu bersifat kohesif atau lengket. Lalu di bagian yang kuning itu sekali terangkat, partikel halus itu bisa terbawa oleh arus yang sangat pelan, gitu. Itu ada clay. Jadi bisa bisa terbawa arus yang sangat pelan. Dan clay atau lempung itu hampir tidak pernah mengendap kecuali air itu benar-benar diam. Jadi selama air tetap bergerak, maka clay itu dapat mengalami suatu transportation atau transportasi sedimen. Sementara yang lainnya, jika periode merendah, dia akan mengalami deposisi atau terendapkan dan tidak bergerak. Nah, sini juga ada beberapa faktor-faktor lain, kita masuk satu persatu. Yang pertama ada faktor yang tadi disampaikan ya, ada gradien. Gradien itu apa? Jadi gradien itu adalah kemiringan lereng di dasar sungai atau permukaan air jika sungai itu sangat besar. Itu juga mempengaruhi suatu kecepatan dari sungai. Yang kedua ada bentuk saluran dan kekerasan. Bentuk saluran itu mempengaruhi kecepatan air. Air yang mengalir itu menimbulkan gesekan terhadap tepi dan dasar laut, dan dasar alur. Dan gesekan yang dihasilkan itu memperlambat aliran air. Jadi kalau semakin banyak gesekan yang terjadi, dia akan semakin lambat. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk hambatan dari saluran, bentuk dan hambatan dari saluran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan hambatan-hambatan tadi. Kita bisa melihat pada section A, itu adalah yang paling efisien karena gesekannya paling sedikit dan salurannya itu tidak terlalu besar ya, sehingga dia dapat mencapai maksimum velocity kecepatannya di sini. Sedangkan yang B
dia itu lebar sehingga kecepatannya itu lebih lambat. Sedangkan yang kecil juga lambat karena dia mengalami banyak gesekan, ada banyak material di sini. Gitu. Selanjutnya pada gambar ini 16.9 kita lihat bahwasanya gambar A itu salurannya itu dapat melebar di batuan yang lunak, di mana pengendapan dapat terjadi saat kecepatan aliran sungai itu menurun di sini. Jadi ketika aliran sungai dari narrow channel ini menurun, maka dapat jadi suatu deposition atau pengendapan. Yang kedua yang B itu ketika terjadi longsoran. Jadi ketika bagian sisi sungainya itu longsor, kecepatan dapat meningkat. Kenapa? Karena luas penampangnya itu akan semakin kecil, sehingga dia akan meningkatkan kecepatannya. Sedangkan yang C juga semakin meningkat. Kenapa? Karena ada tiang jembatan atau hambatan lain, di mana ketika manusia itu membuat jembatan, dia akan membuat eh, daerah aliran sungai itu mengecil, sehingga mengalami kecepatan yang sehingga velocity-nya itu akan bertambah seperti itu. Lalu kita akan lihat selanjutnya di gambar 16.10. Pada gambar ini kita dapat melihat batu-batu granit yang besar di aliran sungai pegunungan. Dan ini tuh hanya berpindah tempat saat banjir. Gitu. Jadi ketika aliran sungainya sedikit, dia akan tetap di sana. Tapi ketika banjir, dia dapat bergerak. Walaupun dia memiliki ukuran yang sangat besar. Kita dapat melihat perbandingan bentuk batunya. Di sini ada manusia juga. Selanjutnya kita akan melihat dari erosi sungai. Pada erosi sungai ini, jadi erosi itu kita tahu bahwasanya erosi itu adalah pengikisan. Lalu erosi sungai itu adalah terkikisnya batu dan sedimen di atasnya. Sungai itu adalah pemahat yang paling efektif seperti yang saya sampaikan di awal, di mana dia itu membentuk lembah-lembahnya sendiri, memperdalam dan memperlebar lembah-lembah tersebut selama periode waktu yang panjang, serta mengangkut sedimen yang dihasilkan oleh erosi massal ke dasar lembah. Kita akan lihat pada gambar 16.11, di mana kita dapat melihat air itu dapat menyebabkan aksi hidraulik yang dapat melonggarkan, menggulung, dan mengangkat butiran pasir atau jadi mengangkat butiran dari dasar sungai. Butiran ini yang dimaksud adalah batu ya. Jadi ketika ada fraktur atau ada eh, patahan, rekahan seperti ini, air itu akan mengangkat butiran tersebut dan dia akan menggulung batuan tersebut. Nah, ini adalah lubang-lubang yang terbentuk akibat erosi dasar sungai yang tadi disampaikan. Selanjutnya ada pengangkutan sedimen oleh sungai seperti yang kita lihat di atau kita sebut sebagai transportasi sedimen. Dan kita lihat pada gambar 16 tadi, lebih detailnya seperti ini. Jadi eh, ada tiga cara untuk suatu sedimen itu mengalami transportasi atau transportasi sedimen. Yang pertama ada bed load. Bed load atau beban dasar. Pasir dan kerikil itu berada di dasar, bergerak dengan traction atau menggelinding, atau rolling, atau saltation atau meloncat-loncat. Jadi itu dapat bergerak dengan traction, menggelinding, dan juga dapat meloncat-loncat. Seperti ini. Pada gambar ada yang rolling dan ada yang eh, saltation, meloncat. Lalu ada suspended load atau beban suspensi, di mana lumpur dan lempung yang melayang-layang ini akan membuat air itu keruh. Jadi ini ada dissolved load, ada suspense load, yaitu melayang-layang sehingga air itu terlihat keruh. Dan yang ketiga ada dissolved load, di mana beban terlarut, di mana ion-ion kimia yang di mana dia tidak terlihat, tapi dia terlarut di situ. Jadi silt and clay suspend by turbulence. Jadi turbulence di sini ada suatu adukan di sini, jika dia akan membuat air itu terlihat keruh. Gitu. Sebenarnya pada gambar 10, 11, 12 tadi itu kita bisa melihat suatu erosi mekanis. Gambar dik 10 tadi, sebentar. Nah ini, yaitu banjir itu bisa menggerakkan bongkahan batu raksasa atau boulders. Gambar 16 dik 11 tadi itu adalah hydraulic action air yang mengangkat butiran pasir. Dan ini yang tadi mengangkat butiran pasir. Dan 16 dik 12 tadi itu adalah eh, potholes atau lubang-lubang di batuan dasar sungai. Dan ini terbentuk karena kerikil yang terjebak dalam pusaran air atau eddy mengebor batuan dasar seperti mata bor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentangan alam pengendapan. Jadi bentangan alam pengendapan itu ketika sungai itu melambat. Ketika sungai itu melambat, ia akan membuang bebannya
Dan kita akan coba lihat gambar ini aja. Jadi bukit pasir dan kerikil yang mengendap di sepanjang tepi dan tengah sungai. Ini adalah sungai Burnside di Nunavut, Kanada. Jadi endapan pasir di tengah atau di pinggir sungai itu disebut sebagai bars. Di endapan di tengah ini atau di pinggir sungai ini itu adalah bars. Lalu pada gambar 16.15 kita dapat melihat ini. Jadi bars itu apa sih? Jadi bars itu menunjukkan dinamikanya ya. Saat banjir, bars itu akan hanyut dan saat surut, bars itu akan terbentuk lagi. Banjir itu dapat menghanyutkan gundukan di sungai. Jadi bars itu nama lainnya adalah gundukan. Yang dimana itu mengendapkan gundukan baru saat air itu surut. Jadi pada gambar A itu aliran normal dengan gundukan pasar dan kerikil. Pada gambar B itu peningkatan debit dan kecepatannya selama banjir. Dan pada gambar C itu ketika udah normal kembali. Nah, itu adalah endapan sungai ya gambar C. Jadi sedimen yang diangkut oleh sungai seringkali disimpan sementara di sepanjang aliran sungai, terutama sedimen beban dasar. Ini adalah bars. Bars itu adalah endapan sungai yang dapat terbentuk, jadi endapan sungai dapat bentuk bars, yaitu gundukan sedimen. Jadi bars itu adalah gundukan sedimen. Lalu kita lihat pada gambar 16 itu adalah pleasure deposit. Apa itu pleasure deposit? Jadi ini itu penting untuk tambang terutama, di mana logam berat seperti emas itu akan terkonsentrasi di tempat yang kecepatannya turun mendadak, seperti di balik batu atau di dasar air terjun. Jadi di daerah jadi senapan placer ada A yaitu di batang sungai yang tadi ini karena velocity-nya maksimumnya di sebelah kanan seperti pada gambar yang tadi saya tunjukkan, dan di sebelah kiri sebelah sini dia akan mengalami pengendapan di daerah yang lebih lambat, yakni di bagian bawahnya, sebelah kiri bagian atas dan sebelah kanan bagian bawah. Nah, di sini kita lihat ada di bawah air terjun juga bisa mengalami pengendapan dan juga depresi di dasar sungai. Itu butiran-butiran berharga seperti logam berat seperti emas itu ditentukan oleh warna hitam. Ini selanjutnya kita juga melihat di pada gambar 16-17. Jadi gambar apa sih ini? Jadi 16-17 ini menggambarkan sungai bercabang atau braided stream. Apa itu braided stream? Jadi jika sungai itu kelebihan beban sedimen, terutama sedimen kasar seperti pasir atau kerikil, dia akan tersedak dan saluran utama akan tertutup oleh endapan, memecah aliran menjadi anyaman saluran kecil. Inilah braided stream pada gambar 17 ini. Dan ini tuh umum terjadi di ujung glacier atau gurun. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk sungai yang paling ikonik, yaitu meander atau sungai yang berkelok, sungai yang bercabang, meander ya. Kita akan coba lihat pada gambar 16-13. Nah, ini dia. Kita pasti nggak asing dengan namanya meander atau sungai yang bercabang seperti ini. Sungai yang berkelok seperti ini. Jadi pada gambar 16-18 itu adalah foto di udara sungai pada ada dalam foto di udara meander sungai, yaitu lengkungan berliku yang terbentuk karena kecepatan aliran sungai tertinggi di bagian luar lengkungan yang mempercepat erosi di sana. Jadi sungai yang berliku itu mengangkut sedimen halus seperti lumpur dan anda lihat dalam suspensi cenderung sempit dan dalam, serta membentuk lengkungan melengkung yang mencolok disebut sebagai meander. Kita lihat pada gambar 16-19 dan 16-20. Sini, 20. Itu menjelaskan terkait mekanismenya ya. Bagaimana kok bisa dia bisa terkikis seperti ini? Jadi awalnya di gambar yang A, kita lihat bahwa tanahnya itu masih cukup jauh dari rumah. Sementara pada gambar B, tanahnya sudah sangat dekat dengan rumah, jadi sudah sampai ke rumah tersebut di bawahnya. Jadi ini salah satu bentuk dari erosi sungai di bagian luar tikungan. Ini adalah sungai Newaukum di Washington. Jadi kita akan lihat dataran banjir. Dataran banjir adalah strip tanah yang luas yang terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi alur sungai. Dan selama banjir, dataran banjir dapat tergenang air yang membawa lumpur dan tanah liat yang terlarut. Kita lihat di sini, ini adalah satu sungai meander yang dapat terbentuk mekanismenya kenapa dia bisa terbentuk berlekol-lekol seperti itu. Kita lihat di sini, bagian yang terkena velocity tinggi, yang bagian kanan atas, dia akan mengalami erosion. Sementara di bagian yang berlawanan akan mengalami deposisi atau pengendapan.
begitu juga yang di bawahnya erosi dan pengendapan. Terus seperti itu semakin cepat alirannya sehingga bagian erosi semakin banyak dan bagian deposisi juga semakin memanjang sehingga semakin berlekok seperti itu. Sehingga kursi forwardnya dan downstreamnya semakin terlihat dan membentuk suatu cut bank. Nah, ini ada gambarnya dari erosi dan deposisinya seperti apa. Jadi tanahnya yang tererosi itu akan terendapkan di sisi sebaliknya. Ini adalah protection di bawahnya ya, dapat dilihat di figur 1620. Selanjutnya kita akan melihat pada gambar 16.21. Oh, bentar. Jadi gampangnya itu kalau kita lihat di sini, dia itu mengalami kelokan sungai akan terus membesar dan geser ke atau bermigrasi ke sampingnya gitu. Jadi sedimen yang ada di bagian ini kita lihat bagian atas nih ya, akan tererosi dan berpindah ke bagian yang terdeposisi seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh dari pembentukan danau Oxbow. Nah, kita akan coba lihat pada gambar 16.21, di mana itu adalah proses terbentuknya suatu Oxbow links. Ya, jadi kita lihat di leher meandernya ya. Meander itu kan berlekok tadi ya. Dia berlekok di gambar satu ini. Lalu dia akan semakin mengikis, dan akhirnya makin kecil. Meander necknya akan sebagai narrower, makin dekat seperti ini. Makin kecil, dan nantinya nextnya akan tercut off atau bergabung di sini. Jadi sungainya akan menerobos lurus memotong leher itu. Dan akhirnya akan terjadi saluran yang lama itu akan ditinggalkan dan membentuk suatu danau kapal atau danau tapal kuda atau danau Oxbow ini pada gambar ini. Dan ini ada satu jejak sejarah sungai ya. Nah, ini adalah danau Oxbow ya yang ada pada dunia nyata ya. Kita lihat danau Oxbow ini menandai posisi mata belokan sungai. Ini ada di Sungai Blackfoot di dekat Valet, Montana. Pada gambar 1623 kita akan melihat dataran banjir sungai. Dataran banjir yang tergenang dari Sungai Animas, Colorado, Sungai Animas di Colorado ya. Jadi kita akan banyak membahas tentang dataran banjir juga atau tanggul alami lainnya. Jadi pada gambar 1623 ini adalah foto dataran banjir yang tergenang. Lalu kita akan next selanjutnya ada gambar 1624. Mana gambar 1624 ini adalah dataran banjir. Kita bisa lihat nih, yang A, lapisan horizontal endapan banjir itu berbutir halus dengan lensa endapan alur butir yang kasar. Ini. Lalu pada B, urutan endapan yang semakin halus ke atas yang diendapkan oleh meander yang berpindah. Gitu. Batu kerikil alur tutupi oleh gundukan pasir yang ditutupi oleh endapan banjir berbutir halus. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi pada gambar 1625 itu menunjukkan pembentukan natural lift atau penumpukan tanggul alami selama banjir, natural lift, tanggul alami. Kita dapat lihat nih, saat banjir meluap, ini kondisi normalnya ya. Ketika di A, itu ada kondisi normalnya. Lalu pada B, itu saat banjir terjadi. Nah, saat banjir terjadi, kecepatan air itu akan turun drastis, tepat di tepi sungainya. Sedimen halus atau lumpur akan terbawa jauh ke belakang membentuk rawa belakang atau backswell, rawa di belakangnya. Ini menjelaskan mengapa tepi sungai itu seringkali lebih tinggi dari tanah di belakangnya. Lalu kira-kira apa sih yang terjadi saat sungai itu bertemu dengan laut? Nah, ini adalah pembahasan selanjutnya, di mana dia akan membentuk delta. Jadi delta itu eh, ketika ujung sungai itu bertemu dengan laut akan membentuk delta. Dan bentuknya itu tergantung pada keseimbangan antara pasokan sedimen dan dari sungai dan daya erosi gelombang dan batang surut itu berpengaruh untuk pembentukan delta. Kita akan lihat pada gambar selanjutnya. Ini 16.26. Kita dapat lihat bahwasanya delta sungai, ya salah satu contoh delta sungai ya, adalah delta sungai di Tongariro, di Selandia Baru. Kita dapat perhatikan air yang mengandung sedimen dan bagaimana daratan itu terbentuk keluar oleh endapan sedimen sungai. Ini kita lihat bahwasanya sebuah sungai itu biasanya terbagi menjadi beberapa alur atau cabang di delta. Ini ada sungai utamanya, dia akan bercabang, bercabang seperti itu. Lautnya kita lihat di gambar 1627.
dan 16,28. Ini satu bentuk delta ya. Apa, konstruksi internal delta kecil. Mungkin lebih jelasnya kita lihat di 16,28. Di mana pada gambar A itu adalah dominasi gelombang atau nil. Dominasi gelombang atau nil. Di mana ombak laut yang kuat itu akan meratakan sedimen dan membentuk segitiga yang mulus seperti ini. Pada gambar B itu ada dominasi pasang surut atau gengs, di mana arus pasang surut kuat itu akan membentuk pulau-pulau panjang seperti pada gambar yang terlihat di B ini. Jadi kita bisa lihat ya, makanya dia itu panjang. Sementara pada yang C itu ada dominasi sungai ya, yaitu ada di Sungai Mississippi. Sedimen sungai itu sangat banyak dan kuat membentuk kaki burung. Ini yang menjorok ke arah laut. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bentuk delta itu bergantung pada jumlah sedimen yang dibawa oleh sungai dan pada kekuatan gelombang dan pasang surut di laut. Ini ada delta Nil di A, delta yang dominasi gelombang pulau-pulau halang yang menonjol. Yang B ada di Ganges Brahmapura di Bangladesh itu mengandung pasir pasang surut yang terbentuk oleh arus pasang surut yang kuat. Dan yang C itu gambar landas delta Sungai Mississippi yang dimana bentuk seperti kaki burung seperti itu. Nah, banyak sekali delta yang dapat ditemukan, terutama yang kecil di danau air tawar. Berbentuk dari tiga jenis endapan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang kipas aluvial atau fans aluvial. Jadi, eh, perlu diketahui bahwa beberapa sungai, terutama di iklim kering, itu tidak mencapai laut atau badan air lainnya. Sehingga mereka akan membentuk fan aluvial yang alih-alih seperti delta. Jadi sebenarnya apa sih fan aluvial atau kipas aluvial ini? Jadi kipas aluvial itu adalah tumpukan sedimen besar berbentuk kipas atau kerucut yang biasanya terbentuk di tempat kecepatan aliran sungai berkurang dan saat keluar dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran yang datar. Kita akan lihat pada gambar 16,29 tentang fan aluvial. Nah, ini dia fan aluvial. Kita lihat ya di sini. Ini jelas ya fan aluvial yang warna coklat tua di sini. Itu adalah fan aluvial yang ada dari aliran airnya. Jadi pada gambar A, kita bisa lihat alluvial di mulut lembah gurun. Seperti ini. Pada B, alluvial ini terbentuk di lantai lembah yang tertutup garam di Death Valley, California. Saat sedimen tertuju keluar dari lembah oleh badai petir. Jadi, jika sungai itu keluar dari gunung curam ke dataran kering atau darat, ia akan membentuk kipas aluvial. Prinsipnya sama dengan delta, tapi di daratan. Jadi yang membedakan dengan delta adalah aluvial itu kita di daratan. Sementara delta ketika aliran sungai hilir itu mencapai ke laut. Umumnya, penaluvial ini ditemukan di daerah gurun, contohnya seperti pada gambar ini, yaitu di Death Valley, California. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang banjir. Jadi, banjir ini adalah satu masalah yang banyak sekali dialami oleh berbagai negara, salah satunya dari Indonesia, karena kita juga negara yang sangat rawan dari ini banjir. Banjir itu tidak terjadi setiap tahun di setiap sungai, tetapi banjir adalah proses alami di semua sungai. Jadi, kita tuh perlu untuk siap-siap terkait dengan banjir ini. Jadi kita akan lihat, nah ini adalah satu contoh dari banjir cukup dalam dan rumah-rumah itu dapat terapung atau hanyut. Ini ada dampak dari banjirnya ya. Kalau banjir sendiri itu ada dua teman-teman. Mana banjir yang pertama itu adalah banjir di perkotaan. Itu akibat pengaruh dari urbanisasi yang berkontribusi paling tinggi dalam banjir yang parah. Pada banjir parah ya. Jadi urbanisasi itu berkontribusi pada banjir yang parah. Karena apa? Jadi seperti yang dijelaskan di awal, kita tahu bahwasanya air itu akan mengalami suatu runoff, mengalirnya air. Nah, sementara di daerah perkotaan, daerah resapan air itu sangat minim karena perkotaan itu banyak diaspal dan alur drainase hujan itu meningkatkan jumlah dan laju aliran permukaan air. Jadi runoff-nya sangat kencang dan infiltrasinya sangat sedikit di perkotaan. Ini juga akan membahas tentang banjir bandang, itu banjir yang secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Ini banjir lokal ya. Yang tiba-tiba bervolume besar dan berdurasi singkat. Seringkali dipicu oleh badai petir yang hebat. Jadi ketika
air hujan itu sangat tinggi, maka dia akan terjadi banjir bandang. Yaitu. Nah, ini adalah gambar 31, di mana menunjukkan eh, dampaknya ya mungkin ya. Dimana kita bisa lihat di kurva warna biru itu ketika normal runoff-nya, pergerakannya normal, hujan turun, tanah menyerap, banjir datang perlahan. Jadi, ini waktunya dan banjirnya, duration of rainfall-nya. Sementara kurva merah itu adalah daerah urban, di mana kota penuh aspal atau beton, sehingga air itu tidak meresap dan semuanya itu lari ke sungai. Terasa ketika hasilnya banjir itu datang dengan sangat cepat atau flash discharge dan puncaknya lebih tinggi dibanding yang normal runoff tadi. Selanjutnya, kita bisa lihat di gambar 16.32, yaitu banjir bandang atau Big Thompson. Ini adalah peta lokasi banjir bandang tahun 1996 di Sungai Big Thompson, Colorado, dan banjir bandang tahun 1997 di Fort Collins. Sementara yang itu gambar A ya. Gambar B itu adalah sebuah kabin yang hancur tertimpa jembatan setelah banjir bandang di Lembah Big Thompson pada tahun 1976. Jadi studi kasus banjir bandang atau flash flood tahun 1976 ini eh, diakibatkan karena hujan ekstrim di pegunungan yang sempit. Air itu naik dalam hitungan menit sangat cepat sekali, menghancurkan rumah dan jembatan. Seperti pada gambar 1632 ini, di rumah dan jembatan yang hancur. Dan ini berbeda dengan banjir dataran yang naik pelan-pelan, yang kita tahu. Selanjutnya, ada gambar banjir besar pada tahun 1999 ya. Ini adalah contoh struktur pengendali banjir yang dibuat oleh pemerintah mungkin ya. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi banjir? Salah satu contohnya adalah dengan kita membuat suatu struktur pengendali banjir. Itu adalah tanggul. Yang pertama ada tanggul ya. Tanggul buatan atau lift. Kita bisa lihat di sini, akan zoom. Nah, di sini ada lift. Lift ini adalah dinding yang dibuat untuk menahan air sehingga erosi yang terjadi itu semakin sedikit seperti itu. Sehingga tanah airnya bisa mengalir. Gitu. Terus kita juga bisa membuat sini bendungan. Bendungan ini buat apa? Where ini digunakan untuk menahan debit puncaknya. Sedangkan saluran bypass itu dapat mengalihkan airnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini 16.34 kita akan membahas tentang banjir besar tahun 1993. Hmm, ini banjir yang cukup tinggi ya. Eh, jadi banjir besar 1993 ini di pada gambar A itu adalah area banjirnya yang terkena. Karena area banjir sangat luas sekali. Dan pada gambar B itu curah hujan di Cedar Rapids, Iowa pada tahun 1993 dibandingkan dengan curah hujannya normal. Dia warna hijau ini, biru Tosca ini, yaitu normal tesi, tapi yang 1993 ini warna biru, warna biru itu adalah pada tahun 1993 yang dimana pada bulan Juli itu sangat tinggi sekali, lebih normal aktivitasnya. Dan C itu adalah debit sungai Mississippi di Santa Louis dibandingkan dengan banjir 100 tahun. Dan pada tahun 2023 itu sangat tinggi sekali. Sementara pada D, itu aliran sungai Mississippi mengalir melalui tanggul yang dibuat ke sebuah peternakan di dekat Columbia, Illinois pada tahun 1993. Dan ini adalah data dari Survei Geologi Amerika Serikat. Kita dapat melihat bahwasanya pada gambar 1634 ini mengingatkan kita banjir Mississippi 1993 itu adalah banjir 100 tahunan, di mana tanggul jebol gambar D ini dan area seluas danau raksasa itu tergenang, dan ini membuktikan bahwa struktur buatan manusia itu punya batas seperti itu. Jadi ini adalah banjir 100 tahunan ya, sangat-sangat panjang. Kita juga pernah bahas sebenarnya siklus pada bumi itu terus berputar. Dan ini terjadi setiap 100 tahun sekali seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas evolusi dari lembah sungai ya.
Terakhir ya, kita akan bahas tentang evolusi lebah sungai dalam jangka yang panjang. Jadi pada gambar 1635 kita akan melihat sebuah pengikisan vertikal, erosi massal, dan erosi permukaan membentuk ngarai dan lembah. Di bagian A itu adalah pengikisan yang terjadi secara vertikal yang dapat membentuk ngarai celah pada batuan. Sebentar, ini terlalu masuk. Nah, ngarai celah pada batuan yang tahan erosi. Ya, jadi pada gambar 1635 ini menunjukkan erosi secara vertikal. Nih, down cuttingnya. Sungai yang muda itu akan mengiris batuan membentuk slot canyon. Ini seperti pada gambar yang A yang bagian ketiga, kotak tiga. Itu akan membentuk slot canyon. Kan dan B ya, B juga. Yang B ini. Nah, ini adalah slot canyon. Lalu dia akan melebar jadi huruf V seperti pada gambar C. Proses ini berhenti di base level. Base level itu yang mana? Base level itu 16 titik ini. Sebentar. Nah, ini ada base levelnya. Kita bisa lihat base levelnya ya. Jadi base level itu apa? Jadi base level itu adalah batas terendah dari suatu erosi. Dari mana kita dapat itu? Dari airnya ini. Kita bisa lihat dari reservoirnya. Nah, reservoir itu akan menjadi batas dari base levelnya sendiri. Jadi hanya ya permukaan laut, sea level atau reservoir itu akan menjadi batas level atau base levelnya. Dan sungai tidak bisa mengikis rendah dari laut. Itu. Pada gambar 37 itu adalah graded stream. Graded stream. Ya. Itu sungai itu selalu mencari keseimbangan. Ya, jadi ada waterfall ini sungai itu akan mencari keseimbangan sehingga dia akan membentuk seperti ini. Nah, makin halus gitu. Ya, jadi sungai itu sungai bergradasi, menunjukkan sungai bergradasi. Yang dimana profilnya itu halus cekung, tidak ada air terjun lagi, dan energi erosi dan endapannya seimbang. Jadi akan mencapai itu keseimbangan. Kita akan membahas konsep-konsep sungai bergradasi ya. Nah, di sini adalah erosi lateral yang dapat memperlebar lembah dengan cara mengikis dan mengikis dinding lembah. Di pada gambar 638, eh, telah mencapai suatu keseimbangan secara vertikal, sungai itu mulai mengikis ke samping. Nah, sudah mencapai keseimbangan, sungai akan mengikis ke samping. Yang tadi ya, undercutting of valley wall. Dan menyebabkan adanya flood plain. Yang itu memperlebar. Kita lihat gambar. Nah, ini, nomor 9. Dia memperlebar lembah. Nah, sungai itu juga tumbuh memanjang ke arah hulu atau headward erosion, erosi hulu, memperpanjang alur sungai ini. Perhatikan pola drainase dan titik yang berkembang di hulu sungai di New Plymouth, Selandia Baru pada gambar ini. Di mana pada gambar 6.9, cabang-cabang sungai itu mengerus tanah ke arah puncak bukit. Seperti itu. Ini ada erosi lateral. Jadi sungai yang bagian dapat berdalam alur aliran sungai erosi ke bawah. Sementara sebagian energinya juga melebar lembah melalui erosi lateral, yaitu erosi eh, dasar tebing sungai dan dinding lembah saat sungai berbelok dari satu sisi ke sisi yang lain, melintasi dasar lembahnya. Gak ada erosi ke hulu membentuk delta atau pan aluvial di mulutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang teras sungai. Jadi apa itu teras sungai? Teras sungai itu adalah bentuk lahan berundak yang ditemukan di atas sungai dan dataran banjirnya. Kita akan lihat pada gambar 1640. Nah, ini adalah teras sungai. Mungkin teman-teman pernah melihat sawah yang bertingkat secara alami di tepi sungai. Itu adalah contoh dari teras sungai. Ya, ini ya, pada gambar 1640 ya. Dan selanjutnya pada gambar 1641 itu menjelaskan pembentukan dari eh, teras sungai sendiri. Di mana dulu sungai itu punya dataran banjir yang tinggi seperti pada gambar A. Lalu akan terjadi pengangkatan lahan atau penurunan muka laut.
Sungai itu akan terpaksa mengikis ke bawah lagi sehingga dia akan membentuk suatu teras yang bertingkat seperti pada gambar B dan gambar C. Hingga bentuk teras yang yang cukup banyak bertingkat dan floodplainnya juga akan semakin kecil. Dan itu meningkatkan dataran banjir lama sebagai tangga atau teras di atasnya. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang incised meanders atau meander terpotong. Apa itu meander terpotong? Jadi, meander terpotong adalah meander yang mempertahankan pola berlikunya saat memotong secara vertikal ke bawah tingkat di mana mereka awalnya terbentuk. Hasilnya apa? Jadi, meander terpotong ini akan menghasilkan lembah berliku dengan dataran banjir yang hampir tidak ada yang dipotong. Jadi, dataran banjirnya itu hampir tidak ada yang terpotong ke dataran sebagai ngarai dengan tingginya curam. Kita akan ada gambar 1642 sebagai gambaran yang lebih mudah terlihat. Ini adalah gambar terakhir. Jadi 1642 pada gambar A kita dapat melihat meander erosi di Sungai Colorado atau Teluk Taman Nasional Canyonlands, utah bagian barat daya. Ini adalah pemandangan yang spektakuler di mana sungai berliku, tapi di dalam jurang batu yang curam. Ini disebut sebagai inside meander. Awalnya sungai berliku ini di dataran rendah. Di bagian B, kita lihat ada meandering river dan land surface di base levelnya. Lalu pada gambar yang C, sungai itu lalu dataran Colorado di Plateau itu terangkat naik pelan-pelan oleh tektonik, dipengaruhi oleh uplift di tektonik ini hingga terangkat. Sungai terjebak dalam jalurnya dan menggergaji batuan yang naik itu, menciptakan ngarai berliku yang dalam. Jadi ini satu hal yang unik ya. Nah, setelah membahas semua subtopik yang kita bahas pada hari ini, kita akan coba ringkas dengan mudah. Yang pertama, secara normal, alur sungai itu tererosi dan terbentuk oleh aliran sungai yang mengalir di dalamnya. Aliran lembah, aliran lembaran yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi yang signifikan. Dan daerah aliran sungai atau das itu dipisahkan oleh punggung gunung. Sungai dan anak sungainya membentuk pola drainase. Pola drainase dan rintik berkembang pada batuan yang seragam, sedangkan pola persegi atau rektangular berbentuk pada batuan yang bercelah teratur, seperti akibat dari rekahan atau patahan. Lalu ada pola radial yang membentuk pada gunung kerucut yang berpusat pada tengah gunungnya, sementara pola trellis biasanya menandakan erosi pada batuan sedimen yang terlipat. Lalu kecepatan aliran sungai merupakan faktor utama yang mengendalikan suatu erosi, transportasi, dan deposit sedimen. Kecepatan aliran sungai itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peningkatan gradien sungai meningkatkan kecepatan aliran sungai. Bentuk alur dan kekerasan mempengaruhi kecepatan dengan meningkatkan atau mengurangi gesekan. Saat anak sungai itu bergabung dengan sungai, debit sungai itu meningkat di hilir. Lalu ada banjir. Banjir itu meningkatkan debit dan kecepatan aliran sungai. Sungai mengikis melalui aksi hidrolik, abrasi, dan pelarutan. Ia mengangkut sedimen kasar melalui traksi dan saltasi sebagian beban dasar. Jadi saltasi dari sebagian beban dasar. Sedimen itu berbutir halus diangkut dalam suspensi. Sungai juga dapat memiliki beban terlarut yang signifikan. Sungai itu membentuk fitur-fitur melalui erosi dan endapan. Lubang-lubang pot terbentuk akibat abrasi batu beras di dasar sungai. Lalu, gundukan pasir itu terbentuk di tengah sungai atau di tepi sungai yang berlawanan dengan arah terjadinya erosi tadi. Di bagian dalam lingkungan di mana kecepatan aliran itu rendah atau titik burst. Pola bercabang juga dapat terbentuk di sungai dengan beban dasar yang besar. Lalu meander itu terbentuk ketika sungai yang mengikis secara lateral berpindah melintasi dataran banjir, terkadang membentuk cut-off atau danau oxbow atau oxbow lakes. Dataran banjir terbentuk melalui endapan lateral dan vertikal, dan tanggul alami terbentuk di samping sungai akibat endapan banjir. Lalu delta, yaitu terbentuk ketika sungai mengalir ke air yang tenang, membentuk dan struktur lateral delta ditentukan oleh endapan sungai serta erosi gelombang dan arus. Lalu kipas aluvial atau fen aluvial terbentuk, terutama di iklim kering di dasar pegunungan saat alur sungai melebar dan kecepatannya berkurang. Sungai itu memperdalam lembahnya melalui erosi ke bawah hingga mencapai tingkat dasar, yang dapat berupa permukaan laut atau tingkat dasar lokal. Sungai yang tergradasi adalah sungai yang memiliki keseimbangan yang halus antara kapasitas pengangkutan dan beban yang setia. Erosi lateral itu memperlebar lembah setelah sungai menjadi bergradasi. Lembah ini diperpanjang oleh erosi hulu dan endapan sedimen di mulut lembah. Teras sungai dapat terbentuk akibat erosi tebing batu atau pemotongan endapan lembah yang tebal selama proses erosi ke bawah.
Dan yang terakhir adalah meander, yang di mana atau yang terakhir adalah meander yang terpotong. Dia terbentuk ketika satu, meander sungai itu terpotong secara vertikal ke bawah setelah pengangkatan, atau kedua, erosi lateral dan erosi ke bawah berlangsung secara bersamaan. Nah, di sini kita akan mencoba membahas terkait dengan uji pengetahuan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya di chapter 16 terkait dengan banjir. Pertanyaan yang pertama adalah faktor apa saja yang mengendalikan kecepatan aliran sungai? Jadi kecepatan aliran sungai itu dikendalikan oleh gradien miringan, bentuk saluran, dan kekerasan saluran. Dibuktikan dengan buku pada halaman 421 yang mengatakan velocity is not controlled by the stream gradients, channel shape, and channel roughness. Yang kedua, jelaskan bagaimana endapan sedimen terbentuk, bagaimana endapan sedimen itu membentuk sungai yang bercabang. Jadi, pengendapan bars di tengah sungai mengalihkan air ke samping, mengikis tebing, dan memperlebar sungai. Sungai yang syarat sedimen itu mengisi saluran utamanya dan terpecah jadi banyak saluran kecil yang saling terhubung. Hal ini diberikan pada buku halaman 430. Jadi baca bagian citasinya. Yang ketiga, di bagian mana dari sebuah dataran aluvial besar sedimennya paling kasar dan mengapa? Jadi sedimen paling kasar itu terdapat di bagian yang paling dekat dengan pegunungan atau di puncak kipas. Yang keempat, apa yang dapat disimpulkan dari pola drainase trellis tentang batuan di bawahnya. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, dapat itu berkali-kali. Jadi pola ini tuh menunjukkan adanya lapisan batuan miring yang resisten seperti batu pasir, berselang-seling dengan batuan yang tidak resisten seperti serpil. Dapat dilihat pada halaman 421. Yang kelima, jelaskan salah satu pembentukan meander yang tererosi. Jadi pengangkatan jurnal mengangkat dataran jauh di atas tingkat dasar, menyebabkan sungai itu memotong ke bawah atau down cutting sambil mempertahankan pola meandernya. Dapat dilihat pada halaman 447. Eh, Hal nomor 6, bagaimana leher meander yang terputus itu membentuk danau Oxbow. Jadi, sungai membentuk saluran baru yang lebih pendek melintasi leher meander yang sempit, biasanya saat banjir. Dan dia akan meninggalkan meander lama yang kemudian dipisahkan oleh sedimen. Ini dapat dilihat pada 431 seperti gambar yang penjelasan tadi juga. 7. Bagaimana tanggul alami dapat terbentuk? Jadi tanggul alami itu dapat terbentuk dari sedimen yang diendapkan di sisi saluran sungai saat banjir ketika penurunan kecepatan air yang tiba-tiba saat air meluap dari saluran. Ini dapat dilihat jawabannya pada halaman 432. Soal nomor 8, jelaskan bagaimana teras sungai terbentuk. Jadi, teras sungai itu terbentuk ketika sungai itu memotong ke bawah atau down cutting ke dalam endapan dataran banjirnya sendiri yang tebal, meninggalkan sisa-sisa dataran lama di tempat yang lebih tinggi. Kesembilan, jelaskan tiga cara di mana sungai mengikis alur alirannya. Sungai itu mengikis melalui aksi hidraulik atau tekanan air, pelarutan kimiawi, dan abrasi gesekan sedimen. Jadi stream errors and sediment in three ways: hydraulic action, solution, and abrasion. Kesepuluh, sebutkan dan jelaskan tiga cara utama di mana aliran sungai itu mengangkut sedimen. Jadi beban dasar atau bed load, beban suspension load, dan beban terlarut atau dissolved load. Dapat dilihat pada halaman 425, di mana ada gambarnya juga. Lalu soal nomor 11, bagaimana aliran sungai itu memperlebar lembahnya? Melalui erosi lateral, yaitu pengikisan dan pemotongan bagian bawah tebing sungai dan dinding lembah saat sungai itu berayun dari sisi ke sisi. Sehingga sungai itu akan memperlebar lembahnya. Yang tadi kita lihat bahwanya ada erosion dan deposition. Apa itu tingkat dasar? Jadi batas teoritis terendah untuk erosi atau pemotongan ke kawah oleh sungai biasanya permukaan laut disebut sebagai bedload, tingkat dasarnya. Tingkat dasarnya. Yang ke-13 ini adalah soal multiple choice. Yang 13, luas total area yang dialiri oleh sebuah sungai dan anak sungai disebut sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Jadi daerah aliran sungai itu adalah area yang dialiri oleh sebuah sungai dan anak sungainya. 14, erosi dan endapan sungai terutama dikendalikan oleh kecepatan aliran sungai, yaitu velocity atau A. Jadi stream erosion dan deposition itu dipengaruhi oleh velocity, ya, river velocity. 15, bagaimana gradien aliran sungai yang turun 10 kaki vertikal sepanjang jarak minimal 2 mil. Jadi gradien alirannya itu adalah sekitar 5 kaki per mil. 16, apa saja satuan pengukuran debit yang umum digunakan? Ukuran satuan debit adalah kaki kubik per detik atau CVS. 17, aksi hidraulik, pelarutan, dan abrasi adalah contoh-contoh erosi sungai.
Rips, erode, rock, and sediment, QS, hydraulic action, solution, and abrasion. Jadi salah contoh dari erosi. 18. Batu kerikil lebih mungkin diangkut dalam lapisan dasar aliran sungai. Batu berdasar. The bed loads is the large of heavy sediment particle that travel on the chamber, sands and grave, which form the usual bed loads. Pada halaman 425. Lalu ke-19, kecepatan sungai adalah di bagian luar kurva meander dibandingkan dengan bagian dalam yang lebih tinggi. A stream reach its maximum velocity towards the outset of the curve. Dapat dilihat pada halaman 421. Ke-20, pasir yang terendap di bagian dalam lekukan meander itu disebut sebagai gundukan titik atau the sandbars have been deposited on the inside of curve, such as burr is called a point bar. Jadi point bar itu adalah gundukan titik. Adalah gundukan titik yang dimana terjadi pasir yang terendap di bagian lekukan meander. Lalu nomor 21, manakah yang tidak termasuk dalam suatu pola drainase? Jadi ya, karena A, B, dan C ini adalah pola drainase, jadi jawabannya adalah E, tidak ada yang disebutkan di atas. Di mana pola drainase itu ada 4, yaitu ada dendritik, ada radial, rektangular, dan juga trellis. Jadi semua ini benar. Nomor 22, lapisan tanah yang terbentuk akibat sedimentasi di kedua sisi alur sungai adalah dataran banjir, floodplain atau dataran banjir. Waktu rata-rata antara banjir dengan ukuran tertentu adalah floods, itu interval kemunculan, recurrence interval. Platform sedimen yang terbentuk di tempat aliran sungai yang bertemu dengan air tenang adalah delta. Jadi ketika air sungai bertemu dengan air yang tenang atau laut ya akan menjadi delta. Dari sini kita akan mencoba untuk memperluas pengetahuan. Yang pertama, beberapa sungai telah ditetapkan sebagai sungai liar, di mana bendungan tidak boleh dibangun. Berikan tidaknya 4 argumen menentang pembangunan bendungan di sungai, berikan tidaknya 4 argumen mendukung pembangunan bendungan. Untuk menentang sendiri, bendungan itu menahan sedimen sehingga sungai di hilir kekurangan sedimen, menyebabkan erosi saluran di hilir, menyebabkan delta tenggelam karena kurang sungai di sedimen, dan bendungan memiliki umur terbatas karena sedimentasi itu ala waduk. Dan argumen mendukungnya, bendungan itu dapat mengontrol banjir dengan menahan air dan melepaskannya secara perlahan, serta menciptakan waduk atau reservoir untuk menyimpan air. Nomor 2, diskusikan kesamaan antara delta dan van aluvial. Jelaskan perbedaan di antara keduanya. Nah, kesamaan antara delta dan van aluvial atau kipas aluvial. Keduanya terbentuk karena penurunan kecepatan sungai yang menyebabkan pengendapan sedimen. Perbedaannya, delta itu terbentuk ketika dia itu masuk ke air atau ke laut ke danau. Sedangkan kalau van aluvial terbentuk ketika dia itu menuju ke daratan. Misalnya di kaki gunung di daerah yang kering. Nomor 3, bagaimana interval kekambuhan banjir ditentukan? Bagaimana data baru dapat mempengaruhi kurva frekuensi banjir. Jadi interval kekambuhan ditentukan dengan memberikan peringkat pada debit puncak tahunan dan menggunakan rumus R sama dengan N plus 1 per M, di mana data baru terutama banjir besar dapat mengubah kemiringan kurva frekuensi secara drastis dan meningkatkan estimasi besaran banjir 100 tahunan. Contohnya seperti yang kita lihat pada banjir yang terjadi pada tahun yang di Amerika Serikat tadi. Dan yang terakhir, soal nomor 4, bagaimana pengaruh pemanasan global bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap aliran air secara keseluruhan dalam siklus hidrologi. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika aliran sungai. Jadi sebenarnya pada buku ini tidak terlalu dibahas secara eksplisit membahas tentang pemanasan global di masa depan. Buku ini menjelaskan bahwa radiasi matahari itu menyediakan energi untuk penguapan. Buku ini juga menyatakan bahwa perubahan iklim dari kering ke basah itu dapat meningkatkan debit dan menyebabkan erosi, serta fluktuasi permukaan laut seperti saat zaman es, mempengaruhi tingkat dasar dari base level sungai. Mungkin contohnya yang dapat mengaruhi secara global itu pemanasan global itu dapat menyebabkan es di kutub akan mencair sehingga debit air akan meningkat dan hidrologi akan semakin banyak air yang tertampung. Seperti itu. Baik, jadi itu tadi adalah pembahasan terkait dengan bab 16. Dan kita membahas mulai dari tetesan hujan di siklus hidrologi, kekuatan erosi yang membelah gunung, hingga pembentukan delta dan risiko banjir di perkotaan. Dan sungai adalah sistem dinamis yang terus membentuk wajah bumi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.